Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Anyway, ini tuh udah jam 7 malam. Aku sambil jalan-jalan sore, bergerak nih ya. Sambil mau ngobrol-ngobrol aja sih sama kalian semua. Karena kemarin itu, pada saat aku live streaming di TikTok, aku tuh mendapatkan pertanyaan yang unik sekali. Kakak kan nikah sama bule, sinamutnya berapa? Aku bingung kenapa ada orang-orang yang terlalu mendewakan, mengistimewakan bule. Apakah kalau nikah sama bule itu berarti sinamutnya itu pasti besar? Karena waktu pada saat mau diselenggarakannya pesta pernikahan kami yang di Indonesia, itu ada seseorang yang ngomong gini ke aku, kan nikahnya sama bule, bikin pestanya yang besar, come on. Sedangkan aku orangnya simple, gak mau ribet, gak mau pusing, dan gak suka kalau terlalu banyak orang atau terlalu mewah-mewah gitu, gak suka. Sukanya yang simple aja udah gitu loh. Yang penting sah. Udah sah secara hukum, secara agama, secara akhirat, secara adat juga. Yang penting kan itu. Karena kan pernikahan itu kan bukan cuma masalah pesta, bukan masalah pernikahan di satu hari itu. Bukan karena seberapa besar pestanya, seberapa meriah acara resepsinya, kan bukan itu. Yang penting sudah sah, yang penting pernikahannya langgeng, yang penting pernikahannya itu tidak penuh dengan api yang membara, yang penuh dengan emosi segala macam. Kan yang penting itu tuh kalau pernikahan, yang penting kita dari dua kepala ini, dua kepala menjadi satu. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang berpikir bahwa kalau nikah sama bule itu pasti hidupnya berkelimangan dengan harta, segala macam lah, pokoknya pokoknya semuanya, segala sesuatu itu selalu diukur dengan uang, dan uang. Sedangkan aku yang sedari kecil, bapakku ini bukannya sombong ya, tapi bapakku ini dulu dia tuh bandar receh di Jakarta. Mamaku ikut bantuin bapakku, dan mereka itu berjuang dari nol. Pada saat mereka sama-sama merantau ke Jakarta, dari bapakku cuman dari gelandangan terus bisa jadi supir, terus jual apa namanya tuh, apa itu, pokoknya minuman gitulah, minuman, terus tapi bukan minuman alkohol ya. Terus bandrek namanya, bandrek. Terus sampai bisa jadi bandar receh. Dan kita pernah ngelihat itu uang berkarung-karung, jadi kayak biasa aja gitu loh. Dan seketika ternyata Tuhan mengajarkan aku bahwa uang itu memang bukan segalanya. Bapakku sakit, seketika itu kayak semua diambil sama Tuhan. Mamaku jadi jadi tukang kopi di pinggir jalan. Dan gak lama setelah bapakku meninggal, mamaku dipanggil Tuhan juga. Dan semenjak aku usia 17 tahun, setelah aku lulus sekolah, ya banting tulang mencari uang gitu. Dan setelah orang tuaku meninggal itu, ada kerinduan dalam diri aku tuh bahwa aku itu butuh sosok yang bisa menggantikan kasih sayang yang udah hilang.
selama bertahun-tahun. Jadi bukan karena uang gitu loh. Kalau masalah uang itu bisa dicari, memang bisa dicari berdua gitu loh. Aku pengen tuh kayak kalau aku menikah tuh pengen di rumah tangga tuh kayak orang tuaku, adem ayem, bekerja keras dua-duanya, kerja sama dua-duanya. Aku sedih aja sih kalau misalkan masih ada orang-orang yang berpikir bahwa nikah sama bule jadi kaya raya, banyak uang tuh kayak seakan tuh turun dari langit. Padahal di sini bayar pajak juga besar, biaya hidup juga besar. Suamiku bukan bukan bos, bukan yang punya perusahaan. Amin kan kalau suatu saat nanti bisa jadi bos ya. Bisa punya perusahaan sendiri gitu kan. Tapi kan untuk saat ini suamiku masih karyawan yang udah 16 tahun bekerja di situ. Puji Tuhan dia karyawan tetap. Ya, masih digaji lah istilahnya, bukan menggaji tapi masih digaji sama orang. Ya. Terus kenapa aku juga mau nikah sama dia? Itu bukan karena dia bule, bukan karena dia punya uang banyak, bukan. Karena aku tahu dia pria baik. Dari cara dia berbicara dengan ibunya, dengan teman-temannya. Dia juga bukan pemabuk, dia bukan peminum. Dia nggak suka tuh yang namanya gonta-ganti nama-nama perempuan jadi nama laki. Dia bukan orang yang suka selingkuh. Aku tahu dari mana? Dia tuh nggak pernah bawa handphone. Dia nggak pernah bawa handphone ke tempat kerjanya. Dan di lingkungan tempat kerjanya itu juga nggak ada perempuan. Konsentrasi kerja, pulang langsung pulang. Nggak suka main ke diskotik segala macem. Nah, kalau dia aja pria baik yang sedikit berbeda dengan kebanyakan pria gitu kan, kenapa aku harus sama dengan perempuan-perempuan yang memandang segala sesuatu itu dari uang? Kalau dia bisa berbeda dari pria lain ya, aku pun juga harus berbeda dengan dari perempuan-perempuan yang biasanya yang mau sama bule itu pasti cuman karena uang. Karena ada loh perempuan-perempuan yang tiap bulan minta ditransferin uang. Kalau dikasih it's okay, tapi kalau minta, sorry. Harga diri bos. Kita sebagai perempuan itu harus pintar menjaga harga diri kita. Jangan mau segala sesuatu itu ditakar dengan uang. Kalau ada yang bilang itu kan tapi sekali seumur hidup. Iya, sekali seumur hidup. Kalau misalkan kita jor-joran dalam satu hari itu, besok kita nggak makan ya sama aja bohong. Tapi yang ku salutin sama suamiku ya, pada saat kita balik dari Indonesia ke Jerman, setelah pernikahan dari Indonesia itu guys, itu dia beliin aku perhiasan Swarovski. Dia bilang kamu itu berbeda dari mantan-mantan pacar aku. Jadi izinkan aku memberikan kamu hadiah pernikahan kita. Di situ aku pengen nangis. Padahal simpel aja, karena aku nggak mau sama kayak wanita-wanita lain yang di otaknya tuh cuma duit aja. Memang segala sesuatu itu kita kayak mau beli mina itu pasti pakai uang. Tapi jangan sampai kita memorotin uang orang untuk kepuasan kita. Kalau kamu punya uang sendiri, kamu mau foya-foya silahkan. Tapi kalau kamu mau foya-foya pakai uang orang lain, even itu adalah suami kamu sendiri, itu sebaiknya kayaknya mikir deh. Karena suami kita kan udah bekerja keras. Masa sih kita pakai uang suami kita untuk beli tas yang mahal, untuk beli sepatu yang mahal? Sayang. Mendingan uangnya tuh diinvestasiin, entah beli emas, entah kalian beli rumah, beli tanah, atau investasi saham. Mendingan larinya ke situ dibandingkan uangnya itu lari beli tas segala macem. Aku itu main saham itu diajarin sama suamiku guys. Aku dibekalin sama suamiku untuk investasi saham. Mendingan kayak gitu kan dibandingkan
Dibandingkan kita minta-minta uang suami, uangnya habis untuk beli tas segala macam. Mendingan diinvestasiin, uangnya jadinya bertambah. Terus ada lagi masalah gaji suami. Ini berdasarkan diskusi kemarin dengan teman-teman dari TikTok ya. Ada memang perempuan-perempuan yang mau bahwa semua gaji suami itu istri yang ngatur, istri yang megang. Terus suaminya megang apa dong, kan dia yang kerja keras, dia yang mencari uang banting tulang, masa semuanya istrinya yang megang? Aku rasa itu kayaknya nggak fair aja sih, karena aku pernah di posisi dimana aku banting tulang siang dan malam, tapi aku sendiri kayak nggak bisa nikmatin uang itu rasanya gimana ya? Karena aku nggak mau digituin sama orang, ya aku makanya nggak mau gituin orang lain gitu loh. Even itu suami aku sendiri gitu. Kalau untuk masalah pengaturan keuangan, nah suamiku ini kan dari umur 18 tahun tuh dia udah hidup mandiri, udah hidup lepas dari orang tuanya. Segala keuangan itu dia yang atur, masalah gas, masalah bayar sewa apartemen, masalah air, segala macam itu otomatis terpotong dari rekeningnya dia, otomatis terpotong. Jadi kita nggak usah datang ke kantor pos untuk bayar sewa apartemen atau bayar air, bayar gas, nggak usah, itu udah otomatis terpotong dari rekeningnya dia. Makanya buat apa lagi aku harus megang semua gajinya dia tuh, buat apa gitu loh? Enggak sih. Nah, untuk meminimalisir supaya aku tuh nggak ribut gitu loh masalah uang belanja, karena aku pernah beberapa kali nonton di FYP TikTok, ada yang berantem nih suami istri cuman karena masalah uang belanja. Suaminya kasih uang 50.000 per hari, sama istrinya langsung habis. Atau istrinya mengeluh dikasih uang belanja segini sama suaminya. Kalau aku ya, ini pendapatku ya. Anyway, ini video ini dibuat berdasarkan pendapat aku, karena kan setiap orang itu memang berhak berpendapat, setiap orang berhak mengutarakan isi pikirannya dia. Dan kalau misalkan prinsip kita berbeda ya it's okay gitu ya. Tapi kalau dari prinsip rumah tangga kami berdua, di awal pernikahan, di tahun pertama pernikahan, suamiku tuh selalu transfer uang untuk kebutuhan kayak makan, beli sabun segala macam, selalu ditransfer sama dia. Tapi di bulan ke-12 itu kan, karena kan dia transfer otomatis kan, sama kayak tagihan listrik, air segala macam itu otomatis terpotong dari rekeningnya dia. Jadi dia nggak usah capek-capek bulan depan tuh harus ke ATM untuk transfer uang ke aku, nggak, otomatis. Dan dia itu settle-nya itu selama setahun, tahun pertama. Nah, pada saat di bulan ke-12 aku bilang sama dia, jangan transfer uang lagi ke aku, karena aku ada rasa ketidaknyamanan dari diri aku, bahwa aku cuman di rumah terus aku dapat uang gitu loh. Even sebenarnya uang segitu bisa aku atur dengan baik, kadang ada lebihnya dan sebenarnya bisa aja aku simpan, tapi aku ngerasa bahwa itu hasil kerja keras kamu. Kalau misalkan memang mau dipakai untuk uang belanja, untuk uang makan, mendingan kita belanja bareng gitu loh. Karena aku nggak mau kita nanti ujung-ujungnya berantem, karena banyak rumah tangga yang hancur karena masalah uang gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi mendingan kalau masalah uang belanja, mendingan kita belanja bareng. Jadi kamu juga tahu kebutuhan rumah tangga sekian, untuk makan sekian, untuk beli sabun, sampo, segala macam itu sekian. Jadi kamu tahu sendiri harganya gitu. Ya makanya semenjak itu di bulan ke-13 setelah pernikahan kita, itu udah kita gak gak pusingin masalah uang belanja. Jadi dia nggak usah transfer ke aku lagi, kita belanjanya bareng. Dan kita juga nggak pernah berantem
masalah uang belanja gitu. Jadi tipsnya itu aja sih buat teman-teman perempuan yang kalian baru masuki pernikahan gitu, daripada takutnya nanti kita pusing gara-gara uang belanja, mendingan ajak aja pas suaminya belanja bareng. Jadi dia akan tahu sendiri nih kebutuhan segini, untuk makan segini, untuk sabun segini gitu. Karena bener-bener ngeri banget. Aku ngeliat di TikTok, di YouTube, itu ada rumah tangga yang hancur gitu cuman gara-gara uang belanja, berantem cuman gara-gara uang belanja. Ya, jadi itu sih intinya dari video ini, masalah keuangan dalam rumah tangga. Kalau di rumah tangga kami, yang pertama ya masalah uang belanja kita berdua yang ngatur, tapi tetap ada di rekening suami. Terus suaminya memangnya nggak pernah ngasih uang dong. Ya buat apa ngasih uang ke aku gitu kan. Aku juga orangnya gak suka jelalatan, pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, enggak. Itulah keanehan dari istrinya Togar Silaban. Tapi mungkin karena keanehan ini, suamiku tuh super baik banget sama aku. Tanpa aku minta, itu pasti dia akan ngasih sama aku. Kayak misalkan, dan dia tuh selalu mendahulukan istrinya. Jadi itulah, kalau kita baik, dia pun justru akan lebih baik. Itu yang aku percaya. Kalau kita bisa jadi istri yang baik, nanti suami kita juga baik, bahkan jauh lebih baik. Kayak kamera ini guys, itu aku nggak minta sama dia. Kayak kebutuhan kebutuhan YouTube semua itu suamiku yang beliin. Dia nggak mikirin buat YouTube-nya dia nggak mikir untuk upgrade kameranya dia, atau untuk beli laptop, beli komputer baru. Nggak pernah sedikit pun dia mikirin untuk kebutuhannya dia sendiri. Tapi dia selalu mengutamakan nomor satu adalah istrinya. Jadi walaupun aku nggak pernah minta uang sama suamiku, atau aku pun juga nggak berharap dia ngasih uang sama aku, karena buat apa gitu loh. Karena aku juga mikir, buat apa aku megang uang, toh aku juga punya penghasilan sendiri. Tapi saking anehnya aku, itu suamiku malah ngasih lebih dan lebih ke aku dari apa yang diekspektasikan oleh pikiranku ini. Semuanya dipenuhin sama dia. Itulah baiknya Tuhan. Tuhan ngirim aku seorang yang baik, jadi aku pun juga harus jadi istri yang baik buat dia. Istri yang gak neko-neko, karena suamiku juga gak neko-neko gitu. Makanya nih kan bentar lagi Natal ya, 3 bulan lagi. Makanya aku mau nabung dari uang YouTubeku. Aku mau upgrade kamera untuk suamiku. Tenang aja, dia gak akan nonton YouTube ini karena dia gak ngerti apa kok ya aku omongin, utarain. Dia gak ngerti, makanya dia gak pernah nonton. Cuman didiemin aja, laptopnya dinyalain, terus nyalain YouTube aku. Habis itu udah didiemin aja demi AdSense iklannya aja gitu. Tapi kalau nontonin dari awal sampai akhir, cari tahu ini artinya apa, itu dia enggak. Yang penting iklan tetap jalan aja udah. Jadi suamiku itu kameranya Canon Legria Mini yang udah lama banget, udah jadul banget guys. Dan kameranya itu kualitasnya kalau kita goyang-goyang gini nih, itu nggak enak banget dilihatnya. Beda sama GoPro ini kan. GoPro ini walaupun kita goyang-goyangin kiri kanan itu tetap lembut, smooth gitu loh. Beda dengan kameranya dia. Dia selalu beli kamera yang second untuk dirinya sendiri, tapi dia selalu beli kamera yang baru dan yang bagus untuk istrinya. Itulah guys. Jadi ngapain aku jadi wanita yang materialistis, yang uang dan uang selalu semua gaji suamiku aku harus yang pegang. Kalau dia baik, dia aja beda dari laki-laki yang lain. Jadi aku pun harus jadi wanita yang beda. Karena aku ini kan Boruni Raja. Gitu.
Tapi tetap ya teman-teman, ini adalah berdasarkan ini adalah prinsip aku, inilah hidupku. Setiap orang memiliki prinsipnya masing-masing. Kalau kalian memiliki prinsip yang dimana kalian memegang seluruh gaji suami, ya itu adalah pilihan kalian. Kalau aku punya pilihan seperti ini, ya aku enjoy dengan pilihanku ini. Tenang aja. Tanpa aku minta ini itu tanpa aku minta ini itu atas namaku, tapi semua suamiku sudah membuat semua atas namaku. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian misalkan mikirnya nanti kalau suaminya selingkuh gimana. Guys, di dalam pernikahan kalau kita selalu berpikir negatif, yang ada rumah tangga kita itu hancur. Percayalah. Kalau kita selalu berpikir suamiku pasti begini, suamiku pasti begitu, suamiku pasti begini, pasti begitu, tuh gimana kalau nanti suamiku begini? Aduh guys, kalau dalam hidup ini kita ininya selalu negatif, yang terjadi justru akan negatif. Tapi kalau mindset kita positif, yang akan terjadi pun juga bisa positif. Itu aku yakin banget, aku yakin dan percaya Tuhan memberkati rumah tangga kami. Suamiku memang, jangankan gimana mau selingkuh ya, suamiku ada cewek seksi, ada cewek yang cantik, yang menurutku udah cantik kali. Suamiku tuh nggak ada lirik-lirik, karena mungkin berdasarkan kita lewat sini aja ya, karena mungkin suamiku ini belajar dari rumah tangga orang tuanya. Jadi kita tuh sama-sama belajar dari rumah tangga orang tua kita. Orang tuaku puji Tuhan walaupun mereka berbeda 17 tahun, tapi sampai maut yang memisahkan. Nah, kalau rumah tangga orang tua suamiku itu harus ada kata perceraian, yang dimana ada hal-hal yang memang tidak bisa aku ceritakan di sini kenapanya. Tapi suamiku benar-benar belajar dari pernikahan orang tuanya, dan dia pun tidak mau gagal dalam pernikahan. Gitu. Suamiku tuh orangnya manja banget sama aku, super manja. Kalau sakit itu udah ngerengek kayak bayi ke istrinya. Jadi ya, dan dia bener-bener kalaupun ada waktu kosong, kalaupun dia lagi nggak kerja gitu ya, lagi libur, yang diutamakan itu pasti istrinya, waktu bersama dengan istrinya pasti. Makanya kita sering traveling, kita sering jalan-jalan segala macam, karena ya kita menikmati waktu berdua. Walaupun kita punya hobi yang sama ya, kita suka main game. Jadi kalau suamiku lagi main game, pasti entah aku lagi main game juga atau aku nonton YouTube segala macam. Tapi ada waktunya kita bener-bener harus quality time berdua, entah jalan-jalan atau cuma nonton Netflix berduaan. Ya, karena dia nggak mau rumah tangga kita itu gagal. Sebisa mungkin dia itu akan mempertahankan. Makanya dia tuh nggak pernah guys bentak-bentak aku. Cuman sekali dia pernah marah, itu pun di awal pernikahan. Sama seperti yang aku pernah bilang, kalau kita pikirannya negatif, itu akan hasil outputnya itu juga negatif. Jadi pada saat itu aku pernah kayak curiga gitu kan, karena bukan curiga sih, cemburu, jatuhnya cemburu. Karena ada temannya Stefan itu sebelum kita menikah, itu dia mau mencomblangkan Stefan itu dengan seseorang gitu loh. Nah, pada saat aku lagi main ke rumahnya temannya Stefan ini dengan Stefan, ada si cewek itu guys gitu. Nah, aku kayak cemburu gitu. Nah, Stefan bilang, kamu tuh gak perlu cemburu, dia bilang gitu. Aku ini udah milik kamu, gak ada hal yang perlu kamu cemburuin, dia bilang gitu. Ya udah, semenjak itu dia nggak pernah marah. Nggak, cuma sekali aja itu dia marah sama aku. Tapi waktu itu nggak sampai mukul, nggak sampai ini segala macam ya. Cuman bentak aja waktu itu. Kesel, mungkin kesel karena istilahnya cemburu. Makanya semenjak itu pun aku juga udah nggak pernah cemburu lagi sama dia. Dia foto sama Ayu Ting Ting aja aku nggak cemburu, malah aku yang fotoin. Karena aku percaya, ya karena pernikahan itu harus dilandaskan dengan kepercayaan. Kalau kita selalu berpikir negatif ya, adanya hasilnya negatif, kebakaran. Yang ada iblis tuh tertawa gitu.
Jadi doakan aja rumah tangga kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sampai maut yang memisahkan, karena kan Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan dalam nama Tuhan itu hanya kematian yang bisa memisahkan kan, hanya maut yang bisa memisahkan. Itu sih. Oke, semuanya, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Anyway, terima kasih banget udah nemenin aku jalan-jalan di malam hari ini, karena aku jalan-jalan ini sekalian nunggu cucian aku. Aku harus jalan kaki selama 1 jam gitu supaya cucian aku selesai. Jadi aku pulang, cucian udah selesai, tinggal diangkat, jemur. Tuh burung-burung banyak banget, kelihatan gak sih? Wow. Oke deh teman-teman, masih ada waktu setengah jam lagi, aku jalan-jalan lagi aja, keliling-keliling aja. Tapi aku harus matikan kamera ini karena takutnya kalian bosan lihat muka aku. Jadi sekian ya, jadi udah jelas kenapa rumah tangga kita tuh males akunya untuk berantem-berantem. Karena aku tuh memang tipikal orang yang males untuk berantem, males untuk teriak-teriak. Karena ada loh orang-orang yang berteriak, berantemnya itu teriak-teriakan segala macam kayak orang kesetanan gitu. No, aku bukan kesetanan, aku bukan setan. Jadi kalau berantem mendingan diem aja. Itu kalau Lona tuh kayak gitu. Kalau Lona udah marah, udah kesel, udah nggak bisa lagi, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, itu aku pasti diemin aku cukup sekitar 1 jam 2 jam. Setelah itu pasti Lona akan membaik. Oke guys semuanya, ini ada pembangunan apa ya? Aku juga bingung mereka mau bangun apa lagi di sini. Padahal ini rumah kelinci loh. Aku tuh sedih. Mereka mau bangun apa sih sebenarnya? Apakah jalan mobil? Oh tidak guys, ternyata parkirannya tadi. Oke. Ini baru nih, lampu ini baru guys, dulu nggak ada lampu ini guys. Oke, bye bye semuanya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Tata.